Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Agustus 2024 untuk Aquarius Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya guys. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja, pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu yang bisa dibaca oleh kartu ini nanti ya. Selain itu aku akan keluarkan satu kartu mantra atau afirmasi yang perlu kamu manifestasikan dimulai dari bulan Agustus ini Aquarius. Dan satu kartu lagi adalah kartu petunjuk ya guys, clue, advice yang akan membantu membuat bulan Agustus ini terasa lebih menyenangkan di jalani Aquarius, oke? Karena trust me guys, Aquarius, kalau bulan Agustus pasti akan punya challenge-nya sendiri, bisa jadi akan lebih menyenangkan dibanding bulan sebelumnya. Kayaknya enggak sih guys, konflik. Bisa jadi juga akan lebih kacau dari bulan-bulan sebelumnya. Tapi apapun itu aku berharap yang terbaik untuk kita semua Aquarius ya. Dan aku hanya akan membacakan apa kartu yang terbuka, oke? Aku bicara dengan banyak Aquarius sekaligus ya guys. Jadi nggak semua Aquarian akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin. Dan karena ini masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja, tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin Aquarius. Oke, kita langsung mulai saja dari mantra kamu dulu. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra affirmation for August 2024. Thank you. Banyak banget. Satu aja Aquarius ya. Iya, ini tadi yang mau keluar guys. You are a divine facet of the universe. Keran facet itu kayak keran ya guys, kayak kita muter keran yang mengalirkan air. Dan itu divine itu ilahi gitu, maksudnya kayak sakral, punya Tuhan, belong to the universe, belong to God. Dan kamu disuruh untuk mengalirkan sesuatu katanya ke dunia ini. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu Aquarius supaya kamu bisa screenshot guys, dan kemudian disimpan di galeri ya. Karena untuk memanifestasi harus sabar guys. Disarankan minimal 21 hari berturut-turut kamu baca ini pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur, pas lagi ngantuk-ngantuknya ya guys. Karena itu waktu yang paling tepat untuk mentatokan ini ke subconscious mind supaya jadi milikmu selamanya. Dan kapanpun kamu bertindak guys, ini akan menjadi dasar kamu bertindak jika kamu membutuhkannya. Oke, yang namanya keran dari Tuhan itu ya guys, keran milik Tuhan itu disuruh untuk mengalirkan tentunya yang baik-baik ya guys. Air yang mengalir dari keran tersebut tentu yang baik-baik. Kamu dikasih kesempatan untuk mengalirkan yang baik-baik katanya di bulan Agustus ini. Dan juga punya kesempatan untuk mengalirkan yang buruk-buruk. Keran itu bisa kamu atur guys untuk mengalirkan air bersih, atau bisa kamu atur untuk mengalirkan air keruh. Air itu adalah simbol dari emotion. Jadi kamu gak usah mikir tentang harus mengalirkan dana 2 miliar ke orang, enggak. Tapi ini berkaitan dengan emotion, feeling kamu, perasaan baik, gesture kamu, sikap kamu, ucapan kamu, everything related to emotion in a good way. Jadi Agustus ini kamu kalau bicara yang baik-baik Aquarius. Agustus ini kalau kamu bertindak yang baik-baik. Agustus ini kalau kamu memikirkan seseorang yang baik-baik kamu pikirkan. Kayak share your energy, your good energy, because you are the facet of the universe. Jadi kayak pastikan kamu merepresentasikan the universe act di bulan Agustus ini. Berat ini berarti Aquarius. Berat ini ya. Kamu mungkin suka warna-warna purple gitu guys, bukan purple, pastel istilahnya ya, warna-warna kayak gini nih.
Orang-orang yang slow, yang kalem gitu, nggak suka terlihat center of attention, itu biasanya warnanya ada tapi dia tuh kalem, oke? Kayak lembu, oke? Jadi setiap tindakanmu, setiap ucapanmu, setiap pikiranmu pastikan itu merepresentasikan the universe katanya. Yang pasti kamu tahu guys, kalau nggak mungkin kamu disuruh melakukan ini. Kamu adalah Aquarius yang tahu seperti apa yang akan kamu representasikan ini. Seperti apa yang akan kamu wakilkan di dunia ini. What kind of God or universe that you will represent in this August. Kalau kamu nggak tahu, kamu cari tahu katanya. Mungkin itu bagian dari tugasmu di bulan Agustus ini. Ayo kita lihat satu kartu untuk clue atau petunjuk nasihat yang akan membantu membuat bulan Agustus terasa lebih menyenangkan untuk dijalani Aquarius. Hai, satu kali lagi. Aquarius. Mysticism. Lihat lagi-lagi purple ini guys. Sebenarnya purple itu simbol dari agung, mulia ya. Biasanya sih yang aku tahu, yang kalau warna ungu itu biasanya simbol dari agung, kalem, tenang, dan kemudian sakral ya. Praktik-praktik yang sakral mungkin penting sekali untuk kamu lakukan di bulan Agustus ini, Aquarius, untuk membuat bulan Agustus ini lebih berarti guys, atau lebih bermakna. Meditasi kalau kamu orang yang spiritual, atau kamu itu mungkin bisa kayak berdoa guys, tapi yang bukan yang biasa ya. Kayak misalnya tahajud. Kalau misalnya untuk di Kristen itu ada doa permohonan khusus, kalau di Katolik ada novena istilahnya, macam-macam ya. Yang pasti yang bukan yang umum dilakukan sehari-hari, tapi yang sakral-sakral. You need to do that katanya di Agustus ini. Kamu bikin aja plannya, dan kemudian apa tujuannya kamu melakukan praktik mysticism ini, karena everything is about mystic ya di dunia ini. Cuman biasanya orang kalau udah mistik, anak-anak IndiHome, anak-anak Indomie itu biasa akan bilangnya hantu, setan, kuntilanak. Aduh, nggak level guys ya. Mysticism itu lebih tinggi dari itu sebenarnya, lebih dari sekedar kuntilanak merah atau pocong guys, atau genderuwo rebonding, nggak. Jauh lebih tinggi dari situ ya. Dan ini tentang sakral, tentang persekutuan, kultus yang sangat tinggi, yang very holy, sangat suci. Apa itu? Aku nggak tahu, kamu yang tahu ya. Yang pasti kalau kamu orang yang religius, kamu akan tahu guys. Pasti setiap agama ada mengajarkan itu tentang ini. Puasa lah, atau praise and worship lah, atau apalah segala macam. Dan kalau orang spiritual, meditasi lah, atau mungkin melakukan ritual tertentu kayak melukat guys. Itu kan nggak harus setiap hari, tapi untuk special occasion. And you need to do that more in this August katanya. Itu biasanya akan kayak restore atau healing the soul guys ya. Jadi karena ini kamu akan banyak memberi, maka kamu akan lelah guys. Kamu kan kayak keran ya, karena akan banyak yang keluar. Bisa jadi kamu harus merestore dengan cara yang baunya mysticism. You know it, you tell yourself, okay? Tapi yang jelas ini hubunganmu langsung dengan your higher self, atau dengan universe, dengan God. Dan orang gak perlu tahu karena dia terlihat sendirian. Dan ini terlihat seperti pintu, you know what I mean, okay? Dan inilah yang harus kamu lakukan ya. Banyak guys, setiap agama itu punya. Kalau kamu orang yang religius, banyak sekali. Kamu cari tahu yang mana yang mau kamu praktikkan. Atau bisa jadi kamu sebenarnya sudah pernah mikir, aku belum pernah deh ngikutin part of a worship yang seperti ini, atau ibadah yang kayak gini, tapi pengen banget gitu, belum sempat kesampaian. Agustus ini waktu yang tepat katanya ya. Oke, mari kita lihat the real highlight for you Aquarius. This reading for Aquarian. Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight for August 2024. Thank you. Yang pertama aku mau lihat adalah kartu karir kamu dulu Aquarius, iya. Kemudian kartu keuangan, kartu romance untuk Aquarius couple. Oke.
kartu romance untuk Aquarius single. Ini reverse datang ya, tak tegain untukmu. Nanti tak kasih tahu kenapa dia reverse datang. Oke. Yang pertama tentang karir. This is the Hermit, guys. Hermit itu intinya pencerahan, tapi yang berkaitan dengan intelektualitas ya. Jadi kalau misalnya kamu bingung ini gimana sih, aku nggak tahu cara ngerjainnya, maka di bulan Agustus ini yang nggak tahu kamu nggak tahu cara ngerjainnya, kamu akan tahu guys. Karena Hermit ini adalah angel of knowledge, kemudian intellectuality ada di dekatmu. Bapak Hermit ini tua ya. Dia bisa jadi dalam berbentuk orang, mungkin ini atasanmu, seniormu guys, atau bisa jadi orang yang kamu lihat di YouTube memberikan tutorial mengenai hal tertentu. Let's say misalnya kamu itu sedang bisnis jualan online guys, gimana ya cara ngomong supaya jualan online itu diperhatiin orang, dan kemudian kamu nonton dong di YouTube. Dan ini kaitannya spiritual biasanya guys. Kemudian orang itu akan bilang you need to do cleansing the throat chakra. Itulah Hermit biasanya guys. Biasanya mukanya jelek, tua. Oke. Dan kemudian ketika kamu nonton videonya itu kamu akan langsung feeling drowning. Apa sih kata si bapak ini begitu ya, atau si ibu ini yang udah tua banget ini, kamu dengerin dia dan kemudian dia akan mengajari kamu, dan itu perlu kamu praktikkan katanya. Angel of intellectuality and wisdom atau enlightenment ini ada di dekatmu di sepanjang Agustus ini katanya. Pastikan kamu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dan ini biasanya bicara one and one ya, Aquarius. Jadi tidak rame-rame guys. Semakin banyak kamu menyepi, semakin keras kamu dengar suara Hermit ini. Itu saran untuk kamu, termasuk di karirmu. Oke, kemungkinan besar kalau kamu budak corporate, you don't need to ask so many people guys. Tanyalah orang-orang tertentu saja, tapi yang kamu percayai, yang kamu jadikan role modelmu, atau yang kamu anggap senior, berpengalaman, ahli di dalam hal yang akan kamu tanyakan ini. Jangan overshare atau terlalu banyak curhat dalam karirmu ke orang-orang yang gak penting. Apalagi besti-bestian begitu yang enggak memahami pekerjaanmu guys, yang terlalu banyak dicurhatkan. Biar kamu enggak campur aduk gitu loh mendapatkan informasi dari Hermit ini. Karena biasanya Hermit ini dalam bentuk orang-orang yang ada di sekelilingmu datangnya. Dan kalau kamu terlalu banyak bertanya, takutnya bias informasi yang kamu dapatkan ya. Kamu kan tahu aja kok, kamu kan tahu aja. Semua major karena datang ke dalam hidup manusia itu saat penjelasannya udah dikasih duluan guys. Yang ini orangnya, ini yang harus kamu tanyakan. Kamu akan feeling drowning to a person, specific person, baik dia itu nyata di dekatmu atau secara online begitu dari video-video tutorial. But this person or these angels want to teach you something about your career. Dengarkan baik-baik katanya ya. Oke, yang kedua, the Five of Pentacles guys. Ini kartu keuangan. Keuangan kamu berantakan katanya Aquarius di bulan Agustus ini. Sorry to say guys, tapi ini bukan sesuatu yang baru. Jadi Agustus ini kamu nggak akan oh keuanganku, nggak akan gitu Aquarius, karena ini sudah dari beberapa bulan sebelumnya ya. The Five of Pentacles ini adalah kronik, masalah kronis dalam hal keuangan sudah terjadi dari beberapa bulan sebelumnya, dan biasanya itu tanggalnya sama guys, tanggalnya sama. Jadi kalau misalnya tanggal 25 kamu mau bayar cicilan mobil atau cicilan rumah misalnya, dari 3 bulan yang lalu kamu udah sulit untuk membayar cicilan rumah atau cicilan mobil di tanggal 25, dan itu akan terulang kembali di bulan Agustus ini. Sebelum sampai ke tanggal 25 Agustus you have to prepare something katanya, because this is a long term. Jadi ini bukan masalah keuangan yang tidak kamu kenal atau yang tidak kamu ketahui sebab musabab ya. Oke, be prepare. Cari guys, dari 3 bulan terakhir di tanggal berapa biasanya kamu itu akan mentok atau kayak ngerasa kayak berat banget deh begitu. Nah, itu yang harus kamu siapkan dari awal Agustus ini. Karena kamu nonton readingan ini kan di akhir Juli toh. Oke, jadi karena yang terjadi di beberapa bulan sebelumnya itu akan terjadi kembali di bulan Agustus ini, pastikan kamu tidak akan mengulang kesulitan yang sama dari bulan-bulan sebelumnya di bulan Agustus ini. Something like that about the Five of Pentacles ya. Kita teruskan untuk Aquarius yang sedang couple guys. This is the romance card. Ada the Three of Cups di sini. Ada yang dirayakan guys. Kalau ini pernikahan kemungkinan besar akan ada kondangan. Kamu pengen bikin syukuran katanya. Silakan bulan Agustus ini dipertimbangkan guys untuk merealisasikan syukuran tersebut. Karena ini bulan yang baik untuk kamu bersenang-senang dengan keluargamu, bersenang-senang dengan pasanganmu, having a very good energy with family or friend. The Three of Cups ya. The Three of Cups ini juga bisa jadi mungkin nggak ke arah romantisme. Jadi kemungkinan kalau ini pacaran gitu guys, kalian tuh kayak akan ngerasa seperti teman begitu ya. But it's okay. Kamu mungkin terlalu sensitif Aquarius, ngerasa jangan-jangan ada yang hilang nih gitu ya. Karena kok kami kesannya itu
seolah-olah dekat sih Re, nggak ada masalah gitu. Tapi kami tuh banyak kan ngobrolnya yang santai-santai aja, nggak ada romantis-romantisnya. Itu biasa guys dalam The Three of Cups ya, karena kalian yang memutuskan energetically untuk having fun as friend untuk para partner ini, para couple-couple ini. Begitu juga dengan rumah tangga, sering juga begitu ya. Mungkin nggak ada I love you-nya, nggak ada cium-cium manisnya, nggak ada yang menggelitik-menggelitik, you know what I mean Aquarius. But it's okay for a while ya. The Three of Cups ini kartu yang bagus. Kita teruskan untuk Aquarius single. Nah ini tadi yang datang begini guys, penting sekali untuk kalian ketahui. Karena aku tidak mengambil kartu reverse, aku tegakkan untukmu. Kamu melakukan sesuatu ke seseorang dan orang tidak bisa membalaskannya ke kamu. This is one sided situation. Jadi ketika ini datang begini, satu arah, kamu tetap melakukan memberi, tapi orang tersebut tidak bisa membalas. Kamu kayak optimis one day dia akan membalas aku Ray. Dan karena ini datangnya begini, hentikan itu katanya. Kenapa disuruh hentikan? Karena memang tidak berbalasan. Oke, you need to stay away from a person dari beberapa waktu sebelumnya, katanya Aquarius single, yang sedang kamu incer-incer, kerasmu mungkin guys, gebetanmu, yang sedang kamu harapkan untuk bisa membalaskan seperti yang kamu berikan ke dia. Hentikan sekarang juga katanya di Agustus ini, because nothing will change ya. Dan kamu sudah mulai lelah aku lihat Aquarius, karena yang namanya one sided situation itu akan selalu melelahkan ya. Kamu sudah mulai lelah dan sudah waktunya kamu menghentikan yang one sided tadi. Oke, stay single. Itu akan jauh lebih baik daripada mencoba untuk in relationship dan tidak berbalasan. Oke, itu aja yang aku punya untuk kamu Aquarius Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan highlight untuk bulan Agustus 2024 guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Selamat menjalani bulan Agustus. Wish you all the best Aquarius. Thank you very much. Dadah guys.